sebentar. Lalu kita cek ya teman-teman, ini kita ketikkan, kita keluar dulu. Nah, ini untuk flash Ethernet 0.0 sampai F ini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nih. Nah, Ethernet 1.0/0.10 ini sampai Ethernet 0/20 semuanya sudah ada IP-nya, dan juga untuk statusnya sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk PC-nya. Kita masuk ke PC 1, ke desktop, lalu ke ini IP configuration. Nah, ini kalau kita masukkan katanya ya teman-teman, ini 1.168.1.10 10.1. Nah, ini karena ini IP-nya sama dengan gateway ini, kita ganti ya, misalnya 10.20. Nah, kita isikan juga untuk PC 4. PC 3 ya teman-teman. Ini gateway-nya kita ganti. Nah, ini pada PC 4 ini tuh adalah 192.168.10.1. Ini sama dengan IP address-nya ya teman-teman. Jadi ini yang akhirnya ini 20.1. Nah, ini kan sama ya, sama dengan IP address-nya. Terus IP address-nya kita ganti saja 20.20. Nah, kita isi juga sama dengan ada PC tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi RAM pada switch yang terhubung pada router ya teman-teman. Kita cari berapa yang terhubung dengan router pada saat ini. Nah, ini karena di sini adalah F0/9, ini kita masuk konfigurasi pada switch ini, lalu ke CLI, ini kita konfigurasi
konfigurasikan langsung aja pada switchnya ya teman-teman. Kita masuk ke mode preview like, lalu ke Google Configuration. Nah, bisa ini. Ini kita ini kita sudah masuk ke global configuration ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke interface FA0/9. Lalu kita ketikkan perintah switch port mode tran. Nah, ini kita enter. Kali ini kita akan menguji ping dengan memberikan paket ya teman-teman. Bikin satu kata, berikan paket dari PC 1 ke PC 6. Kita lihat hasilnya. Ini masih violet, ini kita coba lagi. Nah, ini kita sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk konfigurasi interVLAN routing. Kita akan menjelaskan interVLAN routing ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server. Nah, pada konfigurasi kali ini kita masih menggunakan statik ya teman-teman. Kita menggunakan statik ini, nanti kita akan mencoba pada DHCP server, pada DHCP service. Ini kita akan mengetikkan IP satu persatu ya teman-teman, karena untuk DHCP itu akan langsung mendapatkan IP-nya secara langsung. Nah, langsung saja kita masuk ke routernya. Nah, di sini lalu kita ketikkan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Cahyandingrum dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi interVLAN routing ya teman-teman.
sebelumnya interVLAN routing itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya VLAN 10 yaitu dengan IP 10.0 dengan VLAN 20 yang IP-nya 20.0 tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda network. Nah, untuk bisa dapat menghubungkan dua network yang berbeda tersebut, kita membutuhkan yang namanya router ya teman-teman. Nah, langsung saja kita tambahkan routernya. Kita masukkan routernya ya teman-teman di sini. Nah, setelah kita masukkan routernya yang paling kanan ini ya teman-teman, ini teman-teman bisa menggunakan router yang lain juga tapi pada video kali ini saya menggunakan yang 2811. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan router yang ini bisa dilihat di sini bahwasanya interface yang terhubung dari router ke switch adalah FA/0 ya teman-teman. Nah, sebelum masuk konfigurasi, kita jabarkan dulu yang kita konfigurasikan itu yang mana. VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/24. Nah, lalu VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dengan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Nah, langsung saja kita masuk ke ini ya, switch, lalu ke tab CLI, ke router, lalu ke tab CLI. Nah, setelah itu ini Dino aja ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke mode privilege, kemudian global configuration. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya router terhubung kepada switch pada FA0/0. Jadi kita masuk dulu interface FA0/0 ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kabarnya itu merah. Bahwasanya kabarnya ini masih merah ya teman-teman. Ini kabelnya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kabelnya masih berwarna merah. Nah, ini artinya kabelnya itu belum dinyalakan ya teman-teman. Untuk menyalakannya itu kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman. Ini sudah hijau, tidak merah lagi. Bahwasanya kabelnya itu artinya
sudah nyala, sudah up ini. Nah, setelah itu kita masuk ke VLAN 1 ini, kita ketikkan IP address-nya. Nah, kita juga masuk ke subnet mask-nya juga ya. Sudah enter. Nah, ini kita ketikkan IP address dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita exit. Cek konfigurasinya teman-teman dengan perintah do shutdown ipint drive. Oh iya deh, kita tambah. Ini bukan do shutdown ya teman-teman, ini do show. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa Ethernet 0/0 ini sudah sudah aktif. Nah, ini sudah up IP address-nya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan IP pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface-nya yang terhubung, kita harus membuat fast interface-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 10 ini kita ketikkan int Nah, ini maksudnya kita membuat interface pada FA0/0 ya teman-teman. Kalau itu kita ketikkan ini. Ini kita embed. Ya teman-teman, kita kenalin encapsulation ketik Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut. Artinya interface VLAN 10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan untuk IP address-nya. Kita isikan untuk networknya ya teman-teman.
168.10.0. Kemudian subnet pasnya 255 enter. Kalau sudah ini kita isi default router. Kalau DNS server. Nah, sebenarnya untuk DNS server ini teman-teman bisa menggunakan tergantung koneksi internet yang teman-teman gunakan ya teman-teman ya. Tapi video kali ini kita akan menggunakannya yang 8.8.8.8 yang artinya itu IP google.com. Ini kemudian enter. Nah, lalu kita masuk pada konfigurasi DHCP pada DHCP server di VLAN yang kedua atau VLAN 20 ya teman-teman. Ini IP kita masukkan networknya 192.168.20.0. lalu IP enter. Ini ada 2. Selanjutnya kita isi default router. Sudah, lalu kita isikan DNS servernya. Enter. Lalu ini kita atur DHCP server ini pada VLAN 1. Kita isi IP DHCP pol VLAN 1. Kita exit dulu. Nah, ini kemudian untuk kita setelah melakukan konfigurasi DHCP, selanjutnya kita akan buktikan pada PC-nya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke PC 1.
masih statik ya teman-teman. Nah ini kita request hapus dulu. Kita hapus dulu untuk IP nya, kita ganti menjadi DHCP. Nah ini request ya teman-teman, kita minta request IP address-nya. Di sini request-nya sudah successful. Nah dan kita diberikan IP oleh router tersebut adalah 192.168.1.2. Lalu kita akan cek pada yang lain ke PC 4. Nah ini kita bisa kita juga harus menghapus statik ini, IP statik ini, tapi langsung saja kita baca DHCP nya. Nah ini sudah successful juga. Di sini IP nya 192.168.1.3. Nah berhasil ya teman-teman. Nah untuk IP yang kita dapat adalah ini. Sudah berhasil. Nah kita coba langsung saja di DHCP server kita, tunggu request IP nya. Nah ini sudah berhasil teman-teman. Kita request pada 20.11 pada PC 6. Nah ini sudah survival juga ya. Ini belum deh, ini masih file yang ini masih request ya. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang switch 2 layer dan switch 3 layer. Nah sesuai sebuah layer ini contohnya pada ruangan 3 dan 3 layer adalah multi layer switch ya teman-teman. Nah untuk layer 2 tipenya adalah ini, tipenya adalah satu, ini tipenya yang layar ini 2960. Nah untuk yang layar ini 3560. Teman-teman bisa dilihat pada angka pertamanya pada switch layer 2 ini, angka pertamanya adalah 2. Nah pada switch layer 3 ini angka pertamanya adalah 3 ya teman-teman. Lantas apa bedanya switch layer 2 dan 3? Nah untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan yang sesama network saja. Misalkan ada di flash Ethernet 10.0 berkomunikasi dengan IP lain misalkan 20.0, itu tidak bisa. Nah di multi layer switch ini bisa menghubungkan antar network, itu membutuhkan router, sedangkan multi layer switch itu tidak membutuhkan router ya teman-teman. Nah karena bisa menghubungkan antara network sendiri begitu ya teman-teman. Nah perbedaan antara switch layer 2 switch layer 3 pada video kali ini kita juga akan belajar tentang virtual interface pada router. Nah ini kita harus membuat sub interface nya ya teman-teman, tetapi untuk multi layer switch ini kita tidak usah untuk membuat sub interface nya, biasa saja kita tambahkan 2 PC saja. Nah ini sudah. Nah ini teman-teman kita hubungan menggunakan kabel otomatik. Nah kalau sudah ini
kita konfigurasikan untuk IP-nya ya teman-teman. Subnet masknya masih utuh ya. Untuk desktopnya ini, yang PC selanjutnya ini yang satunya kita pakai VLAN 20. Subnet masknya juga masih sama ya teman-teman. Setelah itu ini yang sudah kita konfigurasikan. Nah, kita cek FA0 berdua untuk VLAN 10 dan FA0 bertiga untuk VLAN 20. Kita buat 10, kita langsung aja masuk ke multi layer, ke tab CLI, lalu kita ke mode privilege dulu, lalu kita ke global configuration. Setelah itu kita buat VLAN 10. Setelah itu kita namanya programming, kita enter, lalu kita X. Setelah itu kita buat VLAN 20 ya, kita namanya marketing. Nah, lalu kita masukkan pada interface FA0 berdua, yaitu int FA0 berdua. Kita enter, lalu kita akan maksudnya kita ketikkan perintah switch port mode access. Kita enter. Nah, lalu kita isi lagi switch port access VLAN 10, lalu kita exit. Kemudian kita akan juga konfigurasikan pada interface FA0 bertiga. Sama ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasinya teman-teman, ini kita ketikkan perintah, kita akan cek. Nah, ini kita ketikkan perintah do show from brief. Nah, ini sudah aktif ya untuk programming dan marketing. Ini VLAN-nya 10 dan 20 ya teman-teman, ini sudah aktif. Nah, di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Kita selanjutnya masukkan IP address-nya. Ini kita masuk ke interface-nya int VLAN 10. IP add REFS 192.168
terus, lalu INT FA. IP address-nya 92.168.20.255.255.255.0. Nah, ini sudah teman-teman. Lalu kita masukkan juga di interface VLAN 1. Nah, kita next juga exit. Lalu kita masukkan INT interface VLAN 1. Lalu IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. terus kita enter. Nah, ini kita ketikkan perintah do show IP interface brief. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini bahwasanya ini sudah menyala ya ini. Nah, kemudian ini kita akan Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah mengonfigurasikan tiga ya teman-teman ini ya. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC-nya di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita tidak menambahkan default gateway, sekarang kita coba tambahkan ya teman-teman. Ini default gateway-nya kita tambahkan untuk PC itu adalah kita tambahkan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kemudian kita karena switch multilayer ini tidak buat DHCP server, maka kita harus konfirmasi manual ya. Oke, kita masukkan pada PC yang satunya 192.168.20.1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kita coba kirimkan paket dari PC 15 ke PC 30. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita akan menuju ke switch multilayer ini. Lalu kita ketikkan perintah kan. Nah, selanjutnya kita ketikkan show IP route, enter. Nah, ini ya teman-teman, di sini ICMP-nya redirect ini J is empty. Nah, ini artinya multilayer switch ini masih di layer 2 ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan multilayer switch tersebut kita masuk ke global configuration terlebih dahulu. Oke, setelah itu
kita ketikkan perintah, kita cek di IP routing. Error, ini typo ya teman-teman, maaf. Kita ganti, lalu kita ketikkan ke show IP router, enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya jadi seperti ini, artinya switch sudah mengaktifkan switch layer 3 ya teman-teman. Ini switch di sini sudah saling berkomunikasi antar networknya ya. Nah, kita kirimkan paket dari Nah, ini sudah successful ya teman-teman, sudah selesai. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman. Ini untuk konfigurasinya ini seperti router ya teman-teman. Kita langsung saja ke multilayer switch. Nah, lalu di sini kita ketikkan perintahnya teman-teman, lalu kita IP DHCP pol plan pol plan 20. Nah, ini kita ketikkan networknya 192.168.10.1. Kemudian gateway-nya subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Nah, lalu ini di sini kita ketik default. Apa ini? Default router. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya ini kita ketikkan 192.168.10.1, enter. Selanjutnya kita ketikkan DNS servernya. DNS servernya masih utuh ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita coba buktikan pada PC-nya, coba kita klik DHCP. Ini kita coba kita klik ini, kita klik DHCP, kita refresh. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Ini sudah berarti sudah berhasil tandanya.
apakah teman-teman bisa mengerjakan soal yang diberikan kemarin? Jika bisa, selamat ya teman-teman. Jika tidak, tenang saja, karena pada video kali ini kita akan bahas soal ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan VLAN pada routernya. Kita masuk ke tab CLI dulu ya teman-teman. Kita masuk ke mode privilege dulu. Selanjutnya kita ke global configuration. Lalu di sini kita akan menyalakan kabelnya dengan perintah kita masuk ke ini dulu ya, perintahnya no shutdown. Kita ke interface dulu. Ini kita ke interface dulu ya teman-teman. FA 0/0 titik 10. Setelah itu kita ketikkan enter. Masukkan IP address-nya, lalu subnet mask-nya, setelah itu kita enter, lalu kita exit. Kita juga akan masuk ke interface FA 0/0.20, lalu install solution .20. Enter, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 20.20.20.20.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Enter. Setelah itu kita exit. Enter. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/0.30. Enter.
IP-nya subnet masknya 255.255.255.0 enter. Lalu kita exit, kemudian kita masuk lagi ke interface FA 0/0.40. Lalu subnet masknya masih utuh. Kita cek ya untuk IP-nya. Ketikkan perintah show IP interface brief. Nah ini ya teman-teman, sudah ada pada FA0/0 ini menggunakan VLAN 1 karena ini pada ini tidak menggunakan VLAN 1. Nah, tidak perlu menggunakan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP nya. Kita ketikkan perintah IP DHCP wall VLAN 10. Lalu kita ketikkan networknya. Lalu default lalu DNS servernya 8.8.8.8 enter. Nah lalu ini sebenarnya ini untuk DNS server itu teman-teman bebas ya, sesuai teman-teman menggunakannya koneksi internet yang terhubung mana ke laptop atau PC-nya. Tapi pada video kali ini saya menggunakannya 8.8.8.8, yaitu ini ping Google ya teman-teman. Kalau kita exit, kita konfigurasi DHCP juga ini pada VLAN 20 sampai dengan 50. Nah di sini kita akan mengkonfigurasi IP DHCP-nya dari VLAN 20 sampai dengan 50 ya teman-teman. Kita mulai ya, perhatikan perintahnya IP
aktif ya teman-teman. Nah ini setelah semua switch dimasukkan, jika semua switch sudah dimasukkan ini VLAN 10 sampai VLAN 50, kemudian kita akan masuk ke switch 1. Lalu kita akan mengkonfigurasinya teman-teman. Untuk interface-nya kita langsung interface RAM yang FA 0/6 sampai 7. Lalu ini kita exit, kemudian kita cek the show. Nah, lalu ini sudah konfigurasikan juga untuk mode termnya teman-teman. Kita ini masuk ke interface RAM FA 0/1 sampai 3. Enter.
interface terangnya. Ini apa namanya, interface terangnya F0/2 ini ketika terang nih ya teman-teman, trunking. Nah, kita konfigurasikan juga pada switch. Nah, kita masuk ke interface F0/1. Lalu switch port. Mode terang. Lalu enter. Kemudian kita keluar dulu. Kita masuk ke interface ring FA0. Kita lanjut untuk interface ring FA.
usah memasukkan ID-nya karena tidak akan menggunakan VLAN 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke untuk membuat konfigurasinya. Kita ketikkan perintah untuk networknya 10 non, subnet masknya 255, bawa default. Ini tipe ya teman-teman, kita benerin dulu. Nah, untuk default kita akan melakukan hal yang sama ke VLAN 20 sampai dengan VLAN 50 ya teman-teman. Ini kita enter. Nah, kita coba cek untuk konfigurasinya ya teman-teman. Kita ketikkan perintah to show VLAN brief.
teman-teman. Ya teman-teman. Aktif. Ini sudah ada untuk interface-nya 10, 20 dan juga 30. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi juga pada switch kedua ya teman-teman. Kita masuk ke mode preview like, lalu global configuration, interface DFA 0/1. Lalu switch port, mode true. Kita keluar dulu, lalu kita masuk interface ring pada 0 maju ya teman-teman. Lalu kita exit, kita cek konfigurasinya ya teman-teman.
Nah, ini di sini VLAN-nya untuk Ethernet dan juga VLAN-nya sudah ada ya teman-teman. Pada video kali ini kita juga akan mengujinya saja ya. Misalkan di sini kita akan mengkonfigurasinya dari PC0 ini ke desktop, lalu IP configuration, kita ke DHCP, requesting IP address, Nah, kali ini kita sudah suksesful ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk mengeceknya, kadang ping ECMP-nya mungkin orangnya memang valid, tapi diulang saja, nanti akan successful ya teman-teman. Mungkin saat pertama kita mencoba itu mengirimkan paket ECMP-nya mungkin lagi error ngebug dari sananya. Nah, kita bisa ulang saja, nanti akan successful ya teman-teman. Baik, untuk video kali ini terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.